yang ditolak oknum RT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Seperti diberitakan Pojok 1, Dewi Persik menyebutkan dirinya sama sekali tidak ada niat untuk menyudutkan Anies Baswedan. Namun ia membawa nama mantan gubernur Jakarta itu lantaran rumahnya dan Anies Baswedan tetanggaan dan satu wilayah yang dipimpin oknum RT tersebut. Ia pun menegaskan sama sekali tidak berpolitik meski dia masuk dalam komunitas sahabat Ganjar. Tapi sekali lagi Dewi Persik menegaskan tidak ada politik di dalamnya. Dewi Persik juga masih kesal dengan ulah oknum RT yang menolak daging kurbannya. Pemilik goyang gergaji ini menjelaskan dugaan alasan ketersinggungan oknum RT karena dia memilih menyembelih di tempat lain. DP sapaan akrab Dewi Persik menyebut sejak awal hanya menitipkan sapinya di masjid dan memilih memotong dengan tim rumah Ganjar karena tak ingin membebani warga. Namun daging sapi tetap akan dibagikan ke warga sekitar. Namun sekali lagi tak ada hubungan dengan Anies Baswedan meskipun ia memang bertetangga. Dan ternyata seperti diketahui Pak RT ini adalah pendukung Anies garis keras. Kejadian ini bermula ketika Dewi Persik yang semula ingin kurban untuk perayaan Idul Adha di lingkungan kediamannya yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Lewat unggahan di Instagram, DP mengaku bahwa Bapak RT di lingkungan tempat tinggalnya tiba-tiba saja marah saat RT dan security-nya menyerahkan sapi untuk dititipkan kepada pihak masjid. Tapi sayangnya DP tak berada langsung di lokasi, sehingga RT dan security-nya lah yang menjadi sasaran makian dari sang RT. Yang semakin membuat DP heran, ketua RT tersebut justru meminta uang ratusan juta padanya jika ia masih ngotot ingin berkurban di daerah rumahnya. Padahal DP sudah berbaik hati, hanya ingin menyumbangkan daging dari hewan kurban miliknya. Sedangkan timnya sendiri yang nantinya akan menyembelih sapi kurban tersebut. Namun, respon dari Pak RT tetap saja menolak. Bahkan ketua RT yang bersangkutan melarang DP untuk berkurban di lingkungan tersebut, sampai menantang sang penyanyi untuk bertemu bila keberatan dengan kebijakan yang ia terapkan. Emangnya, gak junjungan, gak pendukungnya sama aja. Sama-sama gak suka sama pendukung Ganjar, dan lebih menyerang dan mengeluarkan makian sebagai bukti bahwa pendukung Anies adalah pembuat onar. Bahkan yang lebih parah, pendukung Anies memalak Dewi Persik sampai dengan 100 juta. Entah sebagai bentuk apa uang tersebut. Tapi jika hanya ingin berkurban harus menyerahkan uang sebesar itu, maka ini sudah masuk pungli atau gratifikasi dan harus ditindak tegas. Padahal masyarakat juga membutuhkan, tapi oleh Pak RT malah ditolak hanya karena beda pandangan politik. Tapi begitulah pendukung Anies, bego dan mata duitan. Sama seperti junjungannya yang menghabiskan duit negara hanya demi ambisinya. Ciri-cirinya adalah ngeyel dan beringas, bahkan sangat brutal. Pada Pilkada Jakarta lalu misalnya, kita telah diperlihatkan betapa brutalnya para pendukung Anies. Ayat mayat pun dijadikan senjata. Mayat yang tidak bersalah pun diancam. Banyak kata-kata kasar yang tidak pantas padahal mereka mengaku sebagai kaum yang beragama dan mereka pun sering menggemakan kalimat rahmatan lil alamin. Inilah bahayanya pendukung Anies, selalu membela orang yang sama pandangan politiknya meskipun itu salah, tapi menyerang dan menyalahkan orang yang beda pandangan politiknya meski itu benar.